Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Teman-teman, konco-konco, sahabat-sahabat semua yang ada di luaran sana, yang kesekian kalinya ini saya silaturahim ke rumah Pak Gito. Alhamdulillah, pas malam yang senggang ini, jadi kita isi dengan silaturahmi, ngobrol-ngobrol sambil ngopi, ngomong-ngomong yang enteng-enteng tapi berbobot. Nah, gitu. Jadi omongannya itu sedikit tapi maknanya yang panjang, makanya berbobot. Gitu. Saya juga nggak tahu nih, teman-teman. Saya tahu-tahu kaki melangkah ke sini, alhamdulillah mau diajak kemana sama Pak Gito, saya nggak tahu nih. Yang jelas silaturahim bersama teman-teman ini semoga membawa berkah dan manfaat gitu Pak Gito. Betul, insya Allah Pak Agus. Ya, jadi malam ini malam Selasa guys gitu. Jadi untuk yang kesekian kali Pak Agus berziarah, entah kenapa tergerak aja gitu malam ini untuk ziarah, dan kebetulan Pak Agus ziarah malam ini kita masih di sekitar Depok. Kita mau ke makamnya Raden Sungging gitu. Tadi sempat ada baca-baca berita sedikit Pak Agus tentang Raden Sungging ini. Jadi Raden Sungging itu adalah salah satu jawara lah kalau boleh dibilang, jawara atau pahlawan dulu pada zaman penjajahan Belanda, yang beliau mewakili daerah Citayam. Kalau Citayam itu udah tetap Pak Agus, makanya ada yang namanya sebelumnya yang jadi viral tuh Citayam Fashion Week gitu. Ya kan, Citayam Fashion Week. Jadi saya rasa teman-teman di luar sana atau para netizen tahulah daerah Citayam. Jadi kita tidak menceritakan tentang Citayamnya, tapi kita bahwasanya ada satu pahlawan yang patut kita ingat guys, yang patut kita juga mungkin kunjungi makamnya untuk diziarahi gitu, supaya supaya sang pertama mengingatkan kematian, yang kedua supaya kita juga mengingat jasa-jasa beliau gitu, sekedar kita kirimkan Al-Fatihah untuk beliau, untuk mengenang jasa-jasa beliau juga gitu. Jadi malah yang lebih menarik lagi Pak Agus, ternyata si Raden Sungging ini berasal dari Demak. Oh gitu. Dari Jawa Tengah. Betul, gitu. berasal dari Demak gitu. Jadi dengan kesaktiannya dia waktu itu mengusir para penjajah dan lain sebagainya yang sifatnya dalam bentuk maksiat, semuanya di daerah Citayam itu dibubarin semua sama dia, sampai satu ketika tentara Belanda itu tidak terima kalau misalnya diperlakukan seperti itu. Akhirnya ditantang untuk berperang gitu. Namun Raden Sungging melayani tantangannya Belanda itu, bagus gitu. Dan bagusnya dia tidak mau berperang di daerah Citayam tersebut, maka dipilihlah satu lokasi itu di daerah Bekasi, gitu. Nah ini langsung singkat aja ya guys, saya ceritain tentang kesaktian beliau. Nah akhirnya datanglah ke Bekasi yang dengan tentara Belanda itu udah siap dengan meriam dan senapannya gitu. Sampai di sana senapannya dan meriam itu tidak bisa ditembakkan guys gitu, ya kan. Pada akhirnya Raden Sungging memenangkan peperangan tersebut. Itu sekilas seperti itu guys. Nah bagaimana saat ini kondisi makamnya dan di mana beliau dimakamkan, nanti ikuti perjalanan kita ya Pak Agus ya gitu. Mudah-mudahan ziarah kita malam ini menjadi berkah untuk terutama saya dan Pak Agus dan warga sekitar Citayam juga guys gitu. Intinya kan kata Bapak Proklamator, Bapak Soekarno, itu kan jas merah. Nah ini ada peci merah. Peci merah. Nah, kebetulan sarung saya juga merah guys. Jas merah itu bukan jasnya warna merah, tapi kepanjangan dari jangan lupakan sejarah. Karena Raden Sungging ini bagian dari banyak sejarah di negeri kita ini. Beliau juga berjuang untuk kemerdekaan negeri kita ini, yang sekarang kita tinggal menikmati enaknya. Makanya sejarah jangan dilupakan. Mungkin kalau kita dulu hanya tahu sejarah dari TV atau tayangan-tayangan TV ataupun berita-berita sejarah yang tertulis. Betul. Nah, sejarah-sejarah yang dari mulut ke mulut, yang tidak tersirat, yang tidak tersurat ya, hanya tersirat. Betul. Itu yang jarang orang tahu. Makanya alhamdulillah kami ini
tim-tim kelelawar ya, yang keluyuran malam, menelusuri sejarah-sejarah yang tersirat itu, yang hanya dari mulut ke mulut, yang mungkin orang dapatkan dari semedi, dari berdiam diri ataupun Rialdo. Akhirnya berita-berita yang sangat spesial itu didapatkan. Akhirnya turun temurun, tular tinular dari mulut ke mulut sampai ke saya ataupun Pak Gito. Alhamdulillah. Ada keunikan dan kehebatan Raden Sungging juga, beliau itu banyak diceritakan orang itu bangkit dari kematian. Ilmunya itu kalau yang saya dengar itu macam kayak ilmu rawa rontek. Seperti itu. Bisa jadi itu juga tipu daya beliau untuk menipu para penjajah waktu itu. Entah itu yang dibawa mungkin sorbannya, sehingga dikubur, ditungguin para antek-antek Belanda, ataupun waktu itu yang saat itu menjajah, saat itu ya. Bukan sekarang ya, saat itu lagi menjajah, ditungguin sampai 1 minggu, makamnya tidak bangkit. Ternyata di Citayam ini beliau sudah memimpin peperangan lagi, ataupun bahkan menjadi imam sholat di sebuah surau waktu itu, belum masjid. Itulah kehebatan. Ya, kita ini sebagai generasi penerus, minimal sekali 2 kali Fatihah kita kirimkan, karena biar bagaimanapun ahli kubur itu sangat berbahagia kalau kita silaturahim dan membacakan beberapa hadiah doa gitu, Pak Gito. Betul Pak Agus. Sebenarnya ada juga unik Pak Agus. Ada beberapa ulama juga bercerita tentang ngirim doa, katanya kalau berdoa tidak boleh di kuburan, seperti yang kita bahas perbincangan kita lalu-lalu gitu. Terus katanya doa yang diterima itu adalah doa dari anaknya langsung, katanya gitu kan, segala macam. Tapi kalau dipikir-pikir Pak Agus, ini saya coba berpikir bodoh-bodohan nih Pak Agus gitu. Kalau dipikir-pikir, kalau ditarik dari Nabi Adam, ya sebenarnya kita bersaudara semua gitu. Wallahu alam, silahkan simpulkan sendiri dan silahkan menilai sendiri gitu. Jadi artinya membaca Al-Fatihah untuk orang yang sudah berpulang itu baik-baik aja kalau menurut saya pribadi gitu. Meskipun di luaran sana ada yang bilang begini begitu, enggak guys. Sekali lagi perlu digarisbawahi, berziarah itu yang pertama adalah mengingatkan kematian, dan kita semata-mata yang masih hidup mengharap keberkahan gitu dengan kita mendoakan beliau gitu. Jadi tidak ada niat lain-lain. Banyak juga Pak Agus, soalnya teman-teman saya, betul kan, saya kan ziarah kan juga baru-baru belum lama ini kan gitu. Mereka berpikir katanya ada yang bilang saya hijrah, ada yang bilang saya ini, seperti itulah gitu, berdoa di makam yang lain sebagainya, ada yang pandangan. Tapi ya yang penting saya mah niat aja, ditata niatnya gitu, tidak ada bermaksud lain kecuali mengedukasi dan mengharapkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebenarnya yang paling simpel itu kita melatih ikhlas. Kalau kita sedekah kepada yatim piatu dengan mengundang wartawan umpama, itu kadang-kadang karena pengen dilihat. Kita ke masjid pakai sarung yang mahal, penampilan yang mewah, pengen dilihat tetangga, apalagi umpama duda, pengen dilihat janda. Oh itu Pak Gito ternyata religius, gitu. Nah ini malam-malam jam segini kita ke makam, kita bersodakoh, doa sodakoh Fatihah kepada ahli kubur. Kita mau pamer sama siapa? Itu. Ini yang unik. Ini ilmu ini baru saya dapat ini. Kok ini kok samrin deh Pak Gito? Kayaknya ini ya kira-kira gitulah guys. Jadi perbincangan saya sama Pak Agus tuh selalu ada sisi menariknya gitu. Maksudnya ya hal seperti itulah. Nah, ini kayaknya nanti kita upload di YouTube-nya Pak Agus di Jiwa Peziarah guys gitu. Tujuan kita tidak lain dan tidak bukan untuk mengedukasi terutama warga Citayam. Saya yakin warga-warga Citayam pun juga nggak begitu aware gitu, nggak begitu ini Pak Agus dengan adanya makam Raden Sungging di situ. Saya yakin tidak begitu tahu lah kalau boleh bilang. Makanya nanti dengan perjalanan ziarah kita mudah-mudahan bisa mengedukasi mereka dan mereka bisa karena rasa ingin tahunya muncul sehingga juga beliau ini adalah sangat berjasa untuk orang-orang khususnya warga Citayam, umumnya untuk kita seluruh warga Indonesia gitu. Nah kemarin Pak Agus sempat ada juga netizen yang tanya ke saya tentang kenapa sih mesti pakai surban putih, kenapa sih mesti pakai sarung kalau ziarah atau ke peci, padahal ke masjid aja kadang-kadang kita cuman pakai celana panjang aja gitu. Kenapa kalau ke makam kok kayak dandanannya begini? Jadi gini guys ceritanya. Kalau menurut perspektif saya pribadi, semua itu ada adabnya guys gitu. Itu tempat singgasana beliau, ya kan, di pusara beliau. Bagaimanapun
beliau adalah orang yang dihormati gitu. Jadi kita ke tempat-tempat seperti itu memang ada adabnya sendiri. Itu saya dapat dari mana? Dapat dari para guru dan para ulama juga seperti itu. Jadi bukan kita bermaksud sosokan atau petentang-petentang, itu juga tidak baik. Kira-kira seperti itu gitu. Nah, sarung ini kebetulan budaya Indonesia. Alangkah lebih baiknya ya kita pakai. Nggak baru guys, Pak Agus bolong-bolong guys. Iya, udah Gitu. biasa kena rokok. Gitu. Jadi bukan itu yang penting gitu. Tapi kita tetap jaga adab supaya juga teman-teman bisa melihat lah gitu. Kalau teman-teman mungkin punya sarung yang lebih baik lah gitu. Intinya ada lagi yang asik Pak Gito. Gitu. Kata santri Malang ya, mohon maaf nih teman-teman alumni Ponpes Sirotul Fuqaha ya, Bunda Legi Malang. Dulu di era 90-an, sarung ini yang dibilang adalah pakaian yang praktis dan isis. Iya. Nah, isis itu semriwing, gitu. Jadi kita nggak gerah. Dan praktis, gampang gitu. Kadang dia juga bisa ngangetin badan kita juga kalau ziarah malam gitu. Nah, kenapa juga kita ziarah malam gitu? Ziarah malam itu juga lebih tenang. Sering kita sampaikan ya Pak Agus. Sebenarnya tergantung masing-masing sih. Siang pun juga nggak ada masalah. Cuman saya pribadi sama Pak Agus juga tahu gitu kalau Pak Gito ini senangannya kalau ziarah malam gitu karena lebih tenang dan jalanan pun juga tidak crowded, kira-kira seperti itu. Jadi jangan berpikir hal-hal yang aneh-aneh gitu. Jadi kita lurus-lurus aja. Kalau kalian masih penasaran nanti bisa bertanya di komentar ya Pak Agus, dan jangan lupa guys subscribe YouTube-nya Pak Agus di Jiwa Peziarah gitu. Oke Pak Agus. Sekarang jam berapa nih? Jam 1-an ya kalau nggak salah. Kita jam 1, langsung jalan. Nanti dari sini kita langsung jalan aja. Kita pakai motor aja Pak Agus karena di sana sebenarnya bisa masuk mobil, cuman agak kecil gitu. Jadi kita pakai motor aja gitu. Nanti kita lihat kondisinya seperti apa di sana guys. Ikuti perjalanan kita terus. Ya Pak Agus. Oke Pak Agus. Siap. Ya itu aja guys. Yuk kita langsung jalan. Lihat, nah ini guys. Ini ada papan tulisan ya. Seperti ini. Makam keramat wali Allah. Biar kelihatan. Ya. Nah, Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok. Kota Depok gitu.